Saat aku akan masuk ke dalam kamar hotel yang dipesan suamiku untuk liburan keluarga, seorang resepsionis tiba-tiba menahanku. Dia menyelipkan kunci kamar lain ke tanganku dan berbisik, "Jangan pergi ke kamar yang suamimu pesan. Apapun yang terjadi, tolong percaya padaku." Tubuhku gemetar, tapi aku mengikutinya. 10 menit kemudian, aku mendengar jeritan. Ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Perjalanan liburan ini terasa panjang, bukan karena jaraknya, tapi karena udara di dalam mobil yang terasa sesak. Aku, Bintang, duduk di kursi penumpang depan. Hijab yang kukenakan terasa sedikit gerah, tapi bukan karena cuaca. Di belakang, Ibu Juarti, ibu mertuaku, dan Lina, adik iparku, sedang asyik membicarakan tas desainer edisi terbatas yang baru saja rilis. Suara mereka melengking, penuh antusiasme yang tidak bisa kuimbangi. Di sampingku, Amar, suamiku, menyetir dengan satu tangan di setir dan satu tangan lagi menggenggam tanganku. Dia tersenyum padaku, senyum yang berusaha menenangkan, tapi aku tahu dia juga tegang. Sejak aku menikah dengan Amar 3 tahun lalu, aku tidak pernah benar-benar merasa diterima. Keluarganya adalah keluarga kaya raya yang memandang status sosial di atas segalanya. Sementara aku, Bintang, hanyalah seorang yatim piatu yang dibesarkan di panti asuhan, lulus kuliah dengan beasiswa, dan bekerja sebagai desainer grafis lepas. Bagi Ibu Juarti, aku adalah noda dalam silsilah keluarga mereka yang sempurna. Liburan ini adalah ide Amar. Katanya, untuk mengakrabkan aku dengan ibu dan adiknya. Tapi bagiku, ini terasa seperti ujian ketahanan mental. Amar, kamu yakin hotel yang kamu pesan itu benar-benar bintang 5? Ibu tidak mau ya kalau fasilitasnya mengecewakan. Liburan kita harus sempurna, ujar Ibu Juarti dari kursi belakang. Tenang saja, Bu. Ini hotel terbaik di kota ini. Aku sudah pesan presidential suite. Pemandangannya langsung ke arah kota. Ibu dan Lina pasti suka, jawab Amar, suaranya terdengar sangat ingin menyenangkan ibunya. Lina tertawa kecil. Pasti mahal sekali ya, Kamar. Untung Kak Amar yang bayar. Kalau mengandalkan Kak Bintang, mungkin kita cuma bisa menginap di motel pinggir jalan. Perkataan itu tajam, menusuk langsung ke hatiku. Aku menunduk, melihat jemariku yang polos tanpa perhiasan mencolok seperti yang dipakai Lina dan ibunya. Amar meremas tanganku lebih erat. Lina, jaga ucapanmu. Bintang itu istriku. Aku kan cuma bercanda, Kak. Kak Bintang juga tahu kan kalau aku bercanda. Lina melongokkan kepalanya di antara dua kursi depan, tersenyum manis yang dibuat-buat. Aku hanya memaksakan seulas senyum tipis. Iya, tidak apa-apa. Mobil mewah Amar akhirnya memasuki gerbang sebuah hotel yang menjulang tinggi. Bangunannya megah, terbuat dari kaca dan baja yang berkilauan di bawah sinar matahari sore. Para pelayan hotel dengan seragam rapi segera berhamburan menyambut kami. Mereka membukakan pintu dan menangani barang-barang bawaan kami yang jumlahnya sangat banyak. Mayoritas adalah koper milik Ibu Juarti dan Lina. Aku melangkah keluar dari mobil, merasa kecil dan tidak pada tempatnya. Lantai lobi terbuat dari marmer impor yang mengkilap, lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit yang tinggi. Aroma parfum mahal dan bunga lili segar menguar di udara. Ibu Juarti dan Lina berjalan lebih dulu, dagu mereka terangkat angkuh, seolah merekalah pemilik tempat ini. Amar merangkul pinggangku, berusaha memberiku kekuatan. Bagus kan, sayang? Kamu suka? Aku mengangguk. Mewah sekali, Mas. Ayo, kita check-in, ajak Amar, menarikku ke meja resepsionis yang panjang dan terbuat dari kayu solid berwarna gelap. Di belakang meja, beberapa resepsionis sedang sibuk melayani tamu. Mata kami tertuju pada seorang wanita muda yang berdiri di tengah. Dia mengenakan seragam hotel yang pas di badannya, rambutnya disanggul rapi, dan dia memiliki senyum profesional yang terus terpasang di wajahnya. Nametak di dadanya bertuliskan, Cindy. Amar melangkah maju dengan percaya diri. Selamat sore. Saya Amar, sudah memesan presidential suite atas nama saya. Resepsionis bernama Cindy itu tersenyum. Selamat sore, Bapak Amar. Mohon ditunggu sebentar, saya periksa data reservasi Anda. Jari-jarinya dengan lincah menari di atas keyboard komputer. Aku berdiri sedikit di belakang Amar, memperhatikan interaksi mereka. Tiba-tiba, aku melihat sesuatu yang aneh. Saat nama, Amar, muncul di layarnya, senyum Cindy sedikit membeku. Hanya sepersekian detik,
tapi aku melihatnya dengan jelas. Matanya melebar sedikit, dan napasnya seperti tertahan. Dia dengan cepat menguasai dirinya, kembali tersenyum, tapi senyum itu kini terasa kaku. Dia melirik ke arah Ibu Juarti dan Lina yang sedang melihat-lihat dekorasi lobi, lalu matanya beralih padaku. Tatapan kami bertemu. Ada kilat aneh di matanya. Kepanikan? Ketakutan? Aku tidak yakin. Cindy berdeham pelan, pandangannya kembali ke layar komputer. Baik, Bapak Amar. Reservasi Anda untuk kamar 713, Presidential Suite, sudah terkonfirmasi. Amar tertawa bangga. Bagus. Istriku pasti senang. Dia menoleh padaku, tapi aku masih terpaku pada Cindy. Cindy mengambil sebuah amplop berisi kartu kunci, namun gerakannya tampak ragu-ragu. Dia menatap Amar, lalu kembali menatapku. Tatapannya kali ini lebih lama, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, Ibu Juarti sudah berjalan mendekat dengan tidak sabar. Lama sekali? Ayo cepat, Amar. Ibu mau istirahat, kaki ibu pegal. Iya, Bu, sebentar. Amar mengambil amplop itu dari tangan Cindy. Selamat menikmati waktu Anda di hotel kami, Bapak Amar, Ibu. Cindy berhenti sejenak, matanya terkunci pada mataku. Ibu Bintang, lanjutnya dengan suara pelan. Ada yang sangat aneh dengan cara dia menatapku. Ada sebuah pesan tersembunyi di balik tatapan profesionalnya itu. Tapi aku tidak punya waktu untuk memikirkannya. Amar sudah menarik tanganku dengan lembut, menggiringku menyusul ibu dan adiknya yang sudah berjalan menuju lift. Saat aku berbalik, aku melihat Cindy masih memperhatikanku dari balik meja resepsionis, wajahnya pucat pasi. Lift yang kami naiki terasa sunyi. Hanya ada suara dentingan lembut saat melewati setiap lantai. Ibu Juarti bersandar di dinding lift, memejamkan mata seolah sangat lelah. Lina sibuk dengan ponselnya, mungkin sedang mengunggah foto lobi mewah tadi ke media sosialnya. Amar berdiri di sampingku, masih dengan senyum puas di wajahnya. Hanya aku yang merasa gelisah. Bayangan wajah pucat resepsionis tadi terus berkelebat di benakku. Kenapa dia menatapku seperti itu? Kamu kenapa? Sayang? Kok diam saja? Bisik Amar di telingaku. Aku menggeleng pelan. Tidak apa-apa, Mas. Cuma sedikit lelah. Nanti kalau sudah di kamar, kamu bisa langsung istirahat. Kamarnya luas sekali, ada jacuzzi pribadi juga. Katanya, berusaha menghiburku. Pintu lift terbuka di lantai 7. Lorongnya dilapisi karpet tebal berwarna merah marun yang meredam suara langkah kaki. Dindingnya dihiasi lukisan-lukisan abstrak yang mahal. Ibu Juarti dan Lina langsung berjalan lebih dulu, mencari kamar 713. Amar mengikutinya sambil mendorong troli berisi beberapa koper kecil. Tunggu sebentar, kata Amar tiba-tiba, berhenti di tengah lorong. Koper ibu yang paling besar tertinggal di lobi. Tadi bellboynya salah bawa. Kalian masuk saja dulu, aku urus bagasinya sebentar. Ini kartunya. Amar menyerahkan amplop berisi key-card kamar 713 kepada ibunya. Selalu saja ada masalah, gerutu Ibu Juarti, namun dia tetap mengambil kartu itu. Ya sudah, cepat menyusul. Lina, ayo. Mereka berdua melanjutkan langkah, sementara Amar berbalik dan masuk ke dalam lift lagi untuk turun ke lobi. Aku terdiam sejenak. Haruskah aku ikut Amar? Atau menyusul mertuaku? Rasanya aku tidak ingin sendirian bersama mereka berdua. Akhirnya aku memutuskan untuk menunggu Amar di dekat lift. Aku bilang padanya aku ingin ke toilet lobi dulu. Amar mengangguk dan pintu lift tertutup. Aku menekan tombol lift untuk turun. Tapi saat aku menunggu, hatiku semakin tidak tenang. Sesuatu terasa salah. Sangat salah. Aku teringat lagi pada Cindy. Mungkin aku hanya berlebihan. Mungkin dia hanya kaget melihat betapa mewahnya pesanan Amar. Tapi instingku mengatakan lebih dari itu. Pintu lift di depanku terbuka, tapi bukan lift yang kutunggu. Itu lift lain. Dan yang keluar dari dalamnya adalah Cindy, si resepsionis. Dia tidak lagi memakai seragamnya, hanya kaos biasa dan celana jeans. Dia tampak terburu-buru. Saat melihatku berdiri sendirian di lorong, matanya terbelalak kaget. Dia segera menarik tanganku, membawaku menjauh dari lift, ke sudut lorong yang sedikit tersembunyi. Ibu Bintang. Desisnya pelan, suaranya bergetar. Dia terlihat sangat ketakutan. Ada apa? Cindy? Kamu mengikutiku? Tanyaku bingung. Tidak ada waktu untuk menjelaskan, katanya cepat. Dia merogoh saku celananya dan mengeluarkan sebuah key-card lain. Kartu itu polos, tanpa amplop mewah. Dia menyodorkannya ke tanganku. Ini, ambil ini.
Aku menatap kartu di tangannya. Ini kunci apa? Kamar 715. Itu kamar kosong di seberang kamar yang dipesan suami ibu. Jelasnya, ibu harus masuk ke kamar ini. Sekarang. Aku mundur selangkah. Ini semakin aneh. Kenapa aku harus ke sana? Kamarku di 713. Suami dan mertuaku sudah. Jangan. Cindy memotong ucapanku, suaranya tegas meski pelan. Dia mencengkeram lenganku. Tolong, ibu. Jangan pergi ke kamar 713. Apapun yang terjadi, jangan buka pintu itu. Masuklah ke kamar 715, kunci pintunya, dan jangan keluar. Tapi kenapa? Apa yang terjadi? Desakku. Jantungku mulai berdebar kencang. Saya tidak bisa bilang sekarang. Nanti ibu akan dalam bahaya besar. Tolong, ibu. Percaya padaku. Matanya memohon, penuh dengan kengerian yang tulus. Aku menatap wajahnya. Dia tulus. Dia tidak sedang bercanda atau mencoba menipuku. Rasa takut di matanya itu nyata. Aku teringat tatapan kagetnya di lobi tadi. Dia tahu sesuatu. Sesuatu yang buruk tentang kamar 713. Bagaimana dengan suamiku? Mertuaku? Mereka sudah di dalam? Tanyanya panik. Belum. Mertua dan adik iparku sedang menuju ke sana. Suamiku kembali ke lobi mengurus bagasi. Jelasku. Wajah Cindy sedikit lega, tapi hanya sesaat. Tidak masalah. Yang penting ibu selamat dulu. Cepat pergi ke kamar 715. Saya harus kembali sebelum ada yang curiga. Dia melepaskan lenganku dan bergegas kembali ke lift, meninggalkanku sendirian di lorong yang sunyi. Tanganku gemetar memegang keycard kamar 715. Apa yang harus kulakukan? Haruskah aku percaya pada orang asing ini? Bagaimana jika ini jebakan? Tapi bagaimana jika dia benar? Tepat saat itu, aku mendengar suara langkah kaki dari ujung lorong. Itu Ibu Juarti dan Lina, mereka sudah sampai di depan kamar 713. Dan di saat yang bersamaan, pintu lift di belakangku berdenting terbuka. Itu Amar. Dia sudah kembali. Bintang. Kamu masih di situ? Ayo. Ibu dan Lina sudah menunggu di kamar 713. Seru Amar dari seberang lorong, melambai padaku. Aku membeku. Di satu sisi, suamiku memanggilku untuk bergabung dengan keluarganya di kamar mewah itu. Di sisi lain, peringatan Cindy yang penuh kengerian terngiang di telingaku. Jangan pergi ke kamar 713. Tolong, percaya padaku. Waktu seolah berhenti berputar. Aku berdiri terpaku di lorong berkarpet merah marun itu. Di sebelah kananku, lift tempat Amar baru saja keluar. Di depannya, di ujung lorong, Ibu Juarti dan Lina sedang berdiri di depan pintu kayu besar kamar 713. Amar memanggilku, suaranya terdengar biasa saja. Bintang, kamu masih di situ? Ayo. Ibu dan Lina sudah menunggu di kamar 713. Dia mulai melangkah ke arah mereka, menyeret koper besar milik ibunya. Jantungku berdebar begitu kencang hingga rasanya sakit. Peringatan Cindy bergema di telingaku, jangan pergi ke kamar 713. Tolong, percaya padaku. Wajah pucatnya, matanya yang dipenuhi ketakutan tulus, semua itu terasa begitu nyata. Tapi di sisi lain, ada suamiku, Amar. Pria yang kucintai, ayah dari anak-anak yang kuharapkan kelak. Dia memanggilku untuk bergabung dengannya. Apakah aku akan lebih mempercayai orang asing yang baru kutemui 5 menit lalu daripada suamiku sendiri? Cepat, Kak Bintang. Kita mau lihat jacuzzinya. Teriak Lina, suaranya yang cempreng memantul di lorong yang hening. Aku menelan ludah. Keringat dingin mulai membasahi keningku di balik hijab. Tangan kananku mencengkeram keycard kamar 715 begitu erat, hingga ujung-ujungnya menekan telapak tanganku. Tangan kiriku memegang ponsel. Aku harus membuat keputusan. Detik itu juga, jika Cindy salah, aku akan terlihat bodoh. Aku akan menyinggung Amar dan memberi bahan tertawaan baru bagi Ibu Juarti dan Lina. Mereka akan mengatakan aku paranoid, aneh, tidak pantas berada di hotel semewah ini. Tapi, jika Cindy benar, apa konsekuensinya? Bahaya besar, katanya. Seberapa besar bahaya itu? Bintang. Kamu dengar aku? Panggil Amar lagi, kini nadanya sedikit tidak sabar. Dia sudah sampai di depan kamar 713, berdiri di samping ibu dan adiknya. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa mengabaikan instingku. Sesuatu dalam diriku berteriak bahwa Cindy berkata jujur. Aku harus mengambil risiko dipermalukan daripada risiko, entah apa. Mas? Aku balas berteriak,
berusaha membuat suaraku terdengar normal. Perutku tiba-tiba sakit sekali. Sepertinya salah makan tadi. Aku ke toilet dulu ya. Kalian masuk saja duluan. Ini adalah kebohongan yang lemah, aku tahu. Tapi hanya itu yang bisa kupikirkan. Amar tampak ragu. Kamu yakin? Mau aku antar ke toilet lobi? Tidak usah, sahutku cepat, mungkin terlalu cepat. Masuk saja dulu. Aku tidak apa-apa. Cuma perlu ke toilet sebentar. Nanti aku susul. Ibu Juarti mendecakkan lidahnya, suaranya terdengar jelas dari ujung lorong. Merepotkan sekali. Sudah, Amar, biarkan saja. Ayo kita masuk. Ibu sudah lelah sekali. Amar menatapku sekali lagi, lalu mengangguk ragu. Baiklah, kalau begitu. Jangan lama-lama ya, sayang. Dia berbalik menghadap pintu kamar 713. Ibu Juarti sudah memegang kartu kunci yang diberikan Amar tadi. Aku tidak menunggu lagi. Begitu mereka semua memunggungiku, aku berbalik dan berlari kecil tanpa suara di atas karpet tebal menuju kamar 715. Letaknya persis di seberang kamar mereka, sedikit miring. Tanganku gemetar hebat saat aku mencoba memasukkan keycard yang diberikan Cindy ke slot pintu kamar 715. Jantungku serasa mau melompat keluar dari dada. Aku takut seseorang akan melihatku. Bagaimana jika kartunya tidak berfungsi? Bagaimana jika ini semua hanya lelucon kejam? Bip. Lampu hijau kecil menyala. Pintu terbuka dengan satu klik pelan. Aku segera menyelinap masuk, mendorong pintu hingga tertutup rapat di belakangku, dan menguncinya dari dalam. Aku menekan tombol double lock. Tubuhku bersandar di pintu yang dingin, napasku terengah-engah seolah baru saja lari maraton. Aku berada di dalam kamar hotel yang gelap. Tirainya tertutup rapat. Hanya ada sedikit cahaya dari celah di bawah pintu. Aku tidak berani menyalakan lampu. Aku hanya berdiri diam dalam kegelapan, berusaha mengatur napasku yang memburu. Telingaku menempel di pintu, mendengarkan apa yang terjadi di seberang lorong. Hening. Sangat hening. Lalu aku mendengar suara Ibu Juarti. Kenapa tidak bisa terbuka? Amar? Kartu apa ini? Aku mendengar suara Amar. Mungkin salah gesek. Bu. Coba lagi. Ada jeda lagi. Aku membayangkan mereka di luar sana, berdiri di depan pintu kamar mewah itu. Tetap tidak bisa. Suara Ibu Juarti mulai meninggi. Hotel mahal begini kok kartunya rusak. Lina, coba kamu. Aku mendengar suara Lina yang menggerutu. Sini. Pasti ibu salah. Hening lagi. Aku menahan napasku. Lalu, argek. Jeritan itu bukan jeritan kaget. Itu adalah jeritan kesakitan yang melengking, mengerikan, dan tidak manusiawi. Itu suara Lina. Jeritan itu begitu keras hingga menembus pintu tebal dan memenuhi telingaku. Jeritan itu diikuti oleh suara BZZZTT yang keras, seperti suara listrik tegangan tinggi, lalu suara gedebuk tubuh jatuh ke lantai. Seluruh tubuhku membeku. Darah serasa surut dari wajahku. Apa yang terjadi? Kemudian aku mendengar suara Ibu Juarti menjerit, kali ini jeritan panik dan ngeri. Lina, Lina, bangun, nak, Amar, Amar, tolong. Lina kenapa? Ada suara langkah kaki panik di lorong. Suara pintu dibanting terbuka. Suara Amar berteriak panik. Lina? Astaga. Ibu. Jangan disentuh. Ada listrik. Kepanikan mengambil alih diriku. Tanpa berpikir panjang, aku membuka double lock dan sedikit membuka pintu kamar 715. Hanya celah kecil, cukup untuk mataku melihat ke seberang lorong. Pemandangan di depanku akan menghantuiku seumur hidupku. Pintu kamar 713 terbuka lebar. Tepat di ambang pintu, Lina tergeletak telentang di lantai. Tubuhnya kaku dan kejang-kejang kecil. Asap tipis mengepul dari tangannya yang menghitam, tangan yang sepertinya masih memegang gagang pintu atau card reader. Matanya terbuka lebar, menatap langit-langit tanpa melihat. Bau daging hangus yang menyengat memenuhi udara lorong. Kakiku lemas seketika. Lututku bergetar hebat. Aku harus berpegangan pada kusen pintu agar tidak jatuh. Itu seharusnya aku. Jika aku tidak mendengarkan Cindy, jika aku patuh pada Amar dan masuk lebih dulu, akulah yang akan tergeletak di sana. Akulah yang akan hangus tersengat listrik. Mereka mencoba membunuhku. Pikiran itu menghantamku seperti hantaman palu godam. Ini bukan kecelakaan. Cindy tahu, ini adalah jebakan. Jebakan yang disiapkan untukku. Di lorong, Ibu Juarti sedang histeris. Dia mencoba mendekati Lina, tapi Amar menariknya mundur dengan kasar.
Jangan disentuh, Bu. Masih ada aliran listrik. Teriak Amar, wajahnya pucat pasi, campuran antara ngeri dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak bisa kubaca. Lalu, mata Amar bergerak. Dia melihat ke sekeliling lorong yang panik, mungkin mencari bantuan. Dan matanya terkunci pada celah pintuku. Dia melihatku. Dia melihat mataku yang menatap ngeri dari kamar 715. Seketika, ekspresi ngeri di wajahnya lenyap. Itu digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Kaget. Syok. Tapi bukan syok karena melihatku selamat. Itu syok karena melihatku ada. Dan di sampingnya, Ibu Juarti, yang juga melihatku, menghentikan tangis histerisnya. Matanya yang penuh air mata membelalak. Wajah tuanya berubah dari duka menjadi kemarahan yang luar biasa. Dia menatap lurus ke arahku, berdiri dengan selamat di seberang lorong, lalu menatap tubuh Lina yang hangus. Di tengah kengerian itu, di tengah bau daging terbakar dan suara dengungan listrik yang masih samar terdengar, Ibu Juarti menoleh ke arah Amar. Dia tidak berteriak padaku. Dia berteriak pada putranya sendiri. Suaranya serak penuh kebencian. Kenapa dia ada di sana? Pekiknya, menunjuk lurus ke arahku. Seharusnya dia yang membuka pintu itu. Kenapa dia bisa ada di kamar lain? Bodoh kamu, Amar. Seluruh duniaku runtuh saat itu juga. Ternyata suamiku dan ibu mertuaku merencanakan pembunuhanku. Kata-kata Ibu Juarti menggantung di udara lorong yang pengap, lebih mengerikan daripada jeritan Lina, lebih menusuk daripada bau hangus yang memenuhi hidungku. Seharusnya dia yang membuka pintu itu. Aku masih berpegangan pada kusen pintu kamar 715. Tubuhku gemetar tak terkendali. Lututku benar-benar tak sanggup lagi menopang berat badanku. Aku merosot ke lantai, masih di ambang pintu, mataku tak bisa lepas dari pemandangan di seberang. Amar berdiri kaku. Wajahnya pucat seperti mayat. Dia menatap ibunya dengan ngeri, lalu menatapku, lalu kembali ke tubuh adiknya yang tergeletak mengenaskan. Dia membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia tampak seperti orang yang tertangkap basah melakukan kejahatan paling keji. Topeng suami penuh kasih yang selama ini dia kenakan telah hancur berkeping-keping. Pria yang memegang tanganku di mobil, yang berjanji akan membahagiakanku, ternyata adalah monster yang bersekongkol dengan ibunya untuk menghabisiku. Ibu Juarti, di sisi lain, tampaknya sudah melewati batas syok dan langsung masuk ke mode kemarahan murni. Dia tidak peduli lagi pada kepanikan. Dia marah karena rencananya gagal. Dia marah karena targetnya selamat, dan yang menjadi korban justru putrinya sendiri. Ini semua salahmu, Amar. Raung Ibu Juarti lagi, dia memukuli dada Amar dengan tangannya. Harusnya kamu pastikan dia yang masuk. Kenapa kamu biarkan dia pergi ke toilet? Kenapa? Aku tidak tahu, Bu. Gagap Amar, pikirannya kacau. Aku pikir dia benar-benar sakit perut. Aku tidak tahu dia punya kunci kamar lain. Bagaimana mungkin dia punya kunci lain? Bentak Ibu Juarti. Pekikan dan keributan itu akhirnya memancing perhatian. Pintu-pintu kamar lain di lorong itu mulai terbuka. Beberapa tamu hotel melongokkan kepala mereka dengan ekspresi ngeri. Seorang pria berteriak, "Panggil keamanan. Cepat panggil ambulans." Tak lama kemudian, beberapa petugas keamanan hotel berseragam berlari menaiki tangga darurat. Mereka pasti mendengar keributan itu. Di belakang mereka ada beberapa staf hotel, dan di antara mereka, aku melihat wajah Cindy. Wajahnya sama pucatnya denganku, tapi matanya menatap lurus ke arah Ibu Juarti dengan sorot kemenangan yang dingin. Petugas keamanan segera bertindak. "Mundur, Pak, Bu. Jangan ada yang mendekat." Seorang petugas berteriak, melihat tubuh Lina dan mencium bau listrik. Dia berbicara cepat ke radionya, "Matikan aliran listrik di seluruh lantai 7. Sektor C. Ada insiden sengatan listrik di depan kamar 713. Ulangi, matikan listrik sekarang." Lampu lorong berkedip lalu padam, digantikan oleh lampu darurat berwarna kuning redup yang membuat suasana semakin mencekam. Amar dan Ibu Juarti dipaksa mundur oleh petugas. Ibu Juarti meronta-ronta. "Itu putriku. Selamatkan putriku." "Ambulans sedang dalam perjalanan, Bu. Harap tenang," kata petugas itu tegas. Di tengah kekacauan itu, Cindy berjalan pelan ke arahku. Dia berjongkok di depanku, yang masih terduduk lemas di ambang pintu kamar 715. Para tamu lain dan petugas keamanan terlalu sibuk dengan apa yang terjadi di depan kamar 713 untuk memperhatikan kami. "Ibu Bintang, Ibu tidak apa-apa?" tanyanya pelan. Aku hanya bisa menggeleng. Aku tidak bisa bicara. Tenggorokanku tercekat. Air mataku akhirnya tumpah.
Bukan karena sedih, tapi karena syok dan pengkhianatan yang begitu dalam. Ibu aman sekarang, bisik Cindy. Ibu melakukan hal yang benar dengan mempercayaiku. Kenapa? Akhirnya aku berhasil bersuara, serak. Kenapa mereka? Mata Cindy menatap tajam ke arah Ibu Juarti yang kini sedang diinterogasi oleh petugas keamanan. Karena wanita itu, desis Cindy, kebencian dalam suaranya begitu kental. Dia adalah iblis. Amar, yang juga sedang ditanyai, terus-menerus berkata, saya tidak tahu apa-apa. Itu kecelakaan. Korsleting listrik. Hotel ini harus bertanggung jawab. Dia berbohong. Dia berbohong dengan begitu lancar, bahkan setelah ibunya sendiri berteriak membongkar rencana mereka. Ibu Juarti, menyadari kesalahannya telah berteriak di depan umum, dengan cepat mengubah taktiknya. Dia mulai menangis histeris lagi, meratap. Putriku. Lina. Oh Tuhan, ini pasti mimpi buruk. Hotel ini membunuh putriku. Benar-benar akting yang luar biasa. Mereka berdua, ibu dan anak, sama-sama manipulator ulung. Mereka mencoba membalikan keadaan, menyalahkan pihak hotel atas jebakan maut yang mereka pasang sendiri. Tim medis datang tak lama kemudian, mendorong Brankar. Mereka memeriksa Lina. Seorang paramedis menggelengkan kepalanya. Sudah terlambat. Dia meninggal seketika. Tangisan Ibu Juarti semakin menjadi-jadi, kali ini mungkin ada sedikit ketulusan di dalamnya. Bagaimanapun, itu putrinya. Tapi itu tidak mengurangi fakta bahwa dia baru saja mencoba membunuhku. Dia salah sasaran. Karma bekerja dengan cara yang sangat cepat dan brutal. Polisi pun tiba. Garis polisi dipasang. Lorong itu menjadi tempat kejadian perkara. Aku, Amar, Ibu Juarti, Cindy, dan beberapa tamu yang melihat kejadian itu digiring ke lobi untuk dimintai keterangan. Aku duduk di sofa lobi, dibungkus selimut hotel oleh seorang staf. Tubuhku masih gemetar. Aku melihat Amar dan Ibu Juarti duduk di seberang ruangan, dijaga oleh seorang petugas polisi. Mereka berdua menatapku. Tatapan Ibu Juarti penuh dengan kebencian murni. Dia menyalahkanku atas kematian Lina. Tatapan Amar lebih rumit. Ada rasa bersalah, ada ketakutan, tapi yang paling dominan adalah kekesalan. Kesal karena rencananya berantakan. Polisi mendekatiku. Ibu Bintang, kami perlu mengambil keterangan Anda. Anda adalah istri dari Bapak Amar. Aku mengangguk kaku. Menurut suami Anda seharusnya berada di kamar itu bersama mereka. Tapi Anda pergi ke toilet. Lalu, bagaimana Anda bisa berada di kamar 715? Tanya petugas itu, suaranya lembut namun penuh selidik. Seluruh mata di ruangan itu tertuju padaku. Amar dan Ibu Juarti menahan napas. Mereka menunggu apa yang akan kukatakan. Mereka pikir aku tidak tahu apa-apa, bahwa aku hanya kebetulan selamat. Aku menarik napas panjang. Gemetarku mulai reda, digantikan oleh kemarahan yang dingin. Aku menatap lurus ke arah Amar, lalu ke Ibu Juarti. Lalu aku menoleh ke petugas polisi itu. Itu bukan kecelakaan, Pak, kataku dengan suara yang jelas dan mantap. Itu adalah percobaan pembunuhan. Dan targetnya adalah saya. Ekspresi wajah Amar dan Ibu Juarti seketika berubah menjadi panik total. Mereka tidak menyangka aku akan mengatakan itu. Apa maksud Anda? Tanya polisi itu, alisnya terangkat. Aku menunjuk ke arah Cindy, yang berdiri tidak jauh dari situ bersama manajer hotel. Dia yang menyelamatkan saya, kataku. Dia memberiku kunci kamar 715. Dia bilang, jangan masuk ke kamar 713 karena ada bahaya besar. Dia tahu mereka memasang jebakan untukku. Semua orang menoleh ke arah Cindy. Cindy melangkah maju dengan tenang. Itu benar, Pak, kata Cindy. Saya punya buktinya. Pernyataan Bintang menggema di lobi yang mendadak hening. Targetnya adalah saya. Pernyataan Cindy yang menyusul, saya punya buktinya, bagaikan vonis yang dijatuhkan bahkan sebelum persidangan dimulai. Amar dan Ibu Juarti membeku. Wajah Ibu Juarti yang tadi penuh amarah kini berubah pucat pasi. Amar menatap Cindy, lalu padaku, matanya liar mencari penjelasan, mencari celah untuk lari. Detektif yang memimpin investigasi, seorang pria parubaya bernama Pak Danu, menatap Cindy dengan tajam. Bukti apa yang Anda miliki, Ibu Cindy? Semua mata kini tertuju pada resepsionis muda itu. Cindy tetap tenang, aura ketakutan yang tadi kulihat di lorong kini lenyap, digantikan oleh keteguhan yang dingin. Dia tidak sedang panik. Dia sedang menjalankan sebuah rencana. Saya curiga pada keluarga ini sejak mereka melakukan reservasi, kata Cindy dengan suara jelas.
terutama pada Ibu Juarti. Apa hak Anda curiga pada tamu? Bentak Ibu Juarti, mencoba mengambil alih situasi. Anda pasti berkomplot dengan perempuan ini. Anda yang memasang jebakan itu untuk mencelakai putri saya. Tenang, Bu, hardik Detektif Danu. Biarkan dia bicara. Cindy tidak terpengaruh oleh amukan Ibu Juarti. Dia melanjutkan, saya tahu siapa Ibu Juarti. Karena kecurigaan saya mengawasinya sejak dia tiba. Sore ini, sekitar 2 jam yang lalu, saya melihatnya pergi ke area staf di lantai 3, tempat yang terlarang untuk tamu. Dia bertemu dengan salah satu teknisi kami di sana. Saya merasa ada yang tidak beres, jadi saya merekam percakapan mereka dari balik pintu. Cindy merogoh saku seragamnya dan mengeluarkan ponselnya. Mata Amar membelalak ngeri. Jangan didengar. Itu privasi. Itu ilegal, teriak Amar. Diam, Pak Amar. Ini penyelidikan kepolisian, kata Pak Danu. Dia memberi isyarat agar Cindy memutarnya. Cindy menekan tombol di layarnya. Suara rekaman itu sedikit redam, tapi sangat jelas. Terdengar suara Ibu Juarti, pokoknya harus beres. Saya tidak mau tahu caranya. Pastikan tegangannya cukup tinggi. Saya tidak mau ada kegagalan. Lalu suara seorang pria, gugup, tapi, Bu, ini berbahaya sekali. Kalau ketahuan. Suara Ibu Juarti lagi, dingin dan menusuk, makanya saya bayar kamu mahal, Roni. Supaya tidak ketahuan. Ini bayaran sisanya. Ingat, atur waktunya. Harus terlihat seperti korsleting murni saat pintu dibuka. Setelah itu, segera hapus jejakmu. Rekaman itu berhenti. Keheningan di lobi terasa memekakan telinga. Para staf hotel yang mendengar nama rekan mereka disebut tampak syok. Polisi saling berpandangan. Ini lebih dari cukup. Ibu Juarti terkulai di kursinya. Itu bukan saya. Itu rekaman palsu. Fitnah. Amar melompat berdiri. Saya tidak tahu apa-apa. Ini semua perbuatan ibu saya. Saya tidak terlibat. Bintang, sayang, kamu percaya padaku, kan? Aku tidak mungkin. Aku menatapnya. Pria yang tidur di sampingku selama 3 tahun. Pria yang memanggilku, sayang, 5 menit sebelum aku hampir mati. Aku menatapnya tanpa ekspresi, hatiku telah mati rasa, beku oleh pengkhianatan. Aku tidak menjawab. Bawa mereka, perintah Detektif Danu kepada anak buahnya. 2 orang polisi langsung bergerak, memborgol tangan Ibu Juarti. Dia meronta, menjerit-jerit histeris. Lepaskan saya korban di sini. Putri saya meninggal. Kalian tidak punya hak. Satu polisi lain mendekati Amar. Amar tidak melawan. Dia hanya menatapku dengan putus asa. Bintang, tolong aku. Katakan pada mereka aku tidak bersalah. Tapi aku tetap diam. Aku melihat mereka digiring keluar dari lobi hotel, melewati tamu-tamu yang berbisik ngeri. Ibu Juarti, wanita angkuh yang selalu memandangku rendah, kini berjalan tertatih dengan tangan terborgol. Amar, suamiku, berjalan di belakangnya seperti domba, wajahnya hancur. Pemandangan itu tidak memberiku kepuasan. Hanya rasa hampa yang luar biasa. Setelah mereka pergi, lobi menjadi sedikit lebih tenang, meski masih sibuk dengan polisi yang lalu lalang. Manajer hotel tampak pucat, masa depan hotelnya di ujung tanduk. Detektif Danu mendekatiku dan Cindy. Ibu Bintang, Anda adalah saksi kunci sekaligus korban. Kami tidak bisa membiarkan Anda tinggal di sini malam ini. Terlalu berisiko. Kami akan mengatur kamar yang aman untuk Anda di tempat lain, di bawah pengawasan kami, katanya. Aku mengangguk lemah. Dan Anda, Ibu Cindy, lanjutnya, menatap Cindy dengan tatapan yang sulit diartikan. Campuran antara curiga dan kagum. Anda juga saksi kunci. Anda tahu banyak hal. Anda juga harus kami amankan. Saya mengerti, Pak, kata Cindy. Tapi sebelum itu, bolehkah saya berbicara berdua saja dengan Ibu Bintang? Ada sesuatu yang harus dia ketahui. Sesuatu yang akan menjelaskan segalanya. Detektif Danu ragu sejenak. Baik. Tapi salah satu petugas saya akan menunggu di luar pintu. Kami akan gunakan ruang manajer. Kami dipersilakan masuk ke sebuah ruangan kantor yang rapi di balik meja resepsionis. Seorang poluan berjaga di luar pintu yang tertutup. Begitu kami berdua, aku langsung menatap Cindy. Gemetarku kembali lagi. Siapa kamu, Cindy? Tanyaku lirih. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu tahu nama Ibu Juarti? Kenapa kamu menyelamatkanku? Cindy menarik napas panjang.
Dia menatapku, dan kali ini matanya tidak lagi dingin. Ada kesedihan yang mendalam di sana. Duduk dulu, Bu Bintang. Ibu perlu minum. Dia mengambil sebotol air mineral dari meja manajer, dan memberikannya padaku. Tanganku masih gemetar saat menerimanya. Nama lengkap saya Cindy Rahayu, mulainya pelan. Dan Ibu Juarti, dia adalah wanita yang menghancurkan hidup keluarga saya 10 tahun yang lalu. Aku mendengarkan, terpaku. Ayah saya, namanya Rahmat, lanjut Cindy. Dulu, dia adalah sahabat baik dan mitra bisnis almarhum Ayah Amar. Mereka membangun perusahaan properti mereka dari nol. Ayah saya adalah otak di baliknya, sementara Ayah Amar adalah wajah perusahaan. Mereka sukses besar. Tapi, Cindy mengepalkan tangannya, Ayah Amar meninggal mendadak karena serangan jantung. Saat itulah Ibu Juarti mengambil alih. Wanita itu, dia terlihat seperti sosialita yang hanya peduli pada tas dan perhiasan. Tapi di baliknya, dia serakah dan kejam. Apa yang dia lakukan? Bisikku. Dia menuduh ayah saya menggelapkan uang perusahaan. Dia memalsukan tanda tangan ayah saya pada dokumen-dokumen pinjaman fiktif. Dia menyuap auditor. Dia menggunakan kekayaannya untuk memutarbalikkan fakta di pengadilan. Ayah saya, orang paling jujur yang saya kenal, divonis bersalah. Dia dijebloskan ke penjara. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Cindy, tapi dia menahannya. Kami kehilangan segalanya. Rumah kami disita. Tabungan kami dibekukan. Ibu saya jatuh sakit karena stres dan depresi berat, dan akhirnya meninggal setahun setelah ayah dipenjara. Ayah saya, dia meninggal di dalam sel 2 tahun kemudian. Dokter bilang karena TBC, tapi saya tahu. Dia meninggal karena patah hati dan rasa malu yang dibebankan padanya. Aku terperangah. Cerita itu begitu mengerikan. Ibu Juarti, wanita yang sama yang sering menyindir masakanku, ternyata adalah monster berdarah dingin. Saya sendirian, Bu, kata Cindy, suaranya bergetar. Saya bersumpah di depan makam ayah dan ibu saya. Saya akan mendapatkan keadilan. Saya akan membuat Ibu Juarti membayar semua perbuatannya. Jadi, kamu bekerja di sini? Itu rencana saya, Cindy mengangguk. Saya kuliah sambil bekerja serabutan. Saya mengambil jurusan perhotelan. Saya melacak keluarga mereka. Saya tahu mereka adalah keluarga kaya yang suka pamer, dan sering menginap di jaringan hotel mewah ini. Saya melamar kerja di sini. Saya sengaja pindah ke cabang ini 3 bulan lalu saat saya dengar dari rekan saya di Jakarta, bahwa keluarga Amar memesan liburan besar di sini. Apa rencanamu? Awalnya, saya hanya ingin mengumpulkan bukti kejahatan finansialnya. Membongkar penipuannya di depan umum, mempermalukannya. Tapi kemudian, rencana saya berubah saat saya mendengar percakapan itu tadi. Saya tidak menyangka dia bisa sejauh itu. Dari penipuan ke pembunuhan. Cindy menatapku lekat. Dia ingin membunuh Ibu Bintang. Saya harus menghentikannya. Tapi saya juga melihat ini sebagai kesempatan. Kesempatan untuk menjatuhkannya, bukan hanya karena kejahatan masa lalu, tapi karena kejahatan yang dia lakukan sekarang. Kenapa dia mau membunuhku? Tanyaku, meskipun rasanya aku sudah tahu jawabannya. Karena dia membenciku? Itu salah satu alasan, kata Cindy getir. Tapi ada alasan yang lebih besar. Sesuatu yang saya temukan saat memeriksa data reservasi Amar. Cindy membuka laci meja manajer, seolah dia sudah tahu persis di mana letaknya. Dia mengeluarkan selembar kertas yang sudah dicetak. Saat Amar check-in, data personalnya muncul di layar saya. Termasuk beberapa detail yang mencurigakan. Saya melakukan pemeriksaan cepat di sistem internal kami yang terhubung dengan data publik. Dia menyerahkan kertas itu padaku. Itu adalah salinan ringkasan polis asuransi. Polis asuransi jiwa. Atas namaku, Bintang. Tanggal polis itu dibuat 1 minggu yang lalu. Nilai pertanggungan, 50 miliar rupiah. Dan di bagian bawah, di kolom, ahli waris utama, tertulis 2 nama. Yang pertama, Amar. Dan yang kedua, jika Amar berhalangan, adalah Ibu Juarti. Napasku tercekat. Jadi ini alasannya. Nyawaku dihargai 50 miliar rupiah. Mereka tidak hanya ingin menyingkirkanku. Mereka ingin mendapatkan keuntungan dari kematianku. Pengkhianatan itu begitu dalam, begitu gelap, hingga rasanya aku tenggelam ke dalam jurang tak berdasar. Aku menatap lembaran kertas di tanganku. Angka 0 di belakang angka 5 itu terasa mengejekku. 50 miliar. Itulah harga nyawaku di mata Amar. Di mata keluarga yang berusaha ku terima dengan sepenuh hati. Semua kepura-puraan Amar selama ini,
Semua senyumnya, semua rangkulannya, semuanya adalah bagian dari sandiwara besar untuk membawaku ke hotel ini, ke pintu kamar 713. Air mataku yang tadi kutahan karena syok, kini luruh tanpa suara. Ini bukan tangis kesedihan atas kematian Lina, atau tangis ngeri karena nyaris mati. Ini adalah tangis hancur lebur karena pengkhianatan paling intim yang bisa dilakukan seorang manusia. Suamiku, partner hidupku, merencanakan kematianku demi uang. Cindy membiarkanku menangis selama beberapa saat. Dia hanya duduk diam, memberiku ruang untuk mencerna kenyataan yang brutal itu. Polwan yang berjaga di luar mengetuk pintu. Semuanya baik-baik saja di dalam. Baik, Bu. Ibu Bintang hanya sedikit syok, jawab Cindy. Setelah beberapa menit, aku berhasil mengendalikan diri. Aku menyeka air mataku dengan punggung tanganku. Tangisku berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin dan keras. Kemarahan. Dia tidak akan lolos, desisku. Mereka berdua. Mereka tidak akan lolos. Cindy mengangguk, matanya memancarkan tekad yang sama. Saya setuju. Dan saya akan pastikan itu. Ceritakan lagi padaku, kataku, suaraku kini mantap. Tentang ayahmu. Tentang Ibu Juarti. Maka, Cindy pun menceritakan semuanya dengan lebih rinci. Dia bercerita tentang persahabatan ayahnya, Pak Rahmat, dengan ayah Amar, yang namanya Pak Hartawan. Mereka membangun perusahaan properti, Raharja Sejati. Pak Rahmat adalah ahli strategi dan keuangan, sementara Pak Hartawan adalah negosiator ulung. Ibu Juarti saat itu hanyalah istri sosialita yang tidak pernah ikut campur urusan bisnis. Semua berubah saat Pak Hartawan meninggal, Cindy menjelaskan. Ibu Juarti tiba-tiba muncul di kantor, membawa pengacaranya. Dia mengklaim bahwa berdasarkan wasiat, dia adalah pemilik saham mayoritas yang baru. Kami tidak pernah tahu apakah wasiat itu asli atau palsu. Ayah saya tidak curiga pada awalnya. Dia menganggap Ibu Juarti hanya ingin melanjutkan bisnis mendiang suaminya. Tapi Ibu Juarti bergerak cepat. Dia mulai mempertanyakan setiap keputusan ayahku. Dia membawa auditornya sendiri, yang kemudian menemukan banyak kejanggalan dalam laporan keuangan. Kejanggalan yang, Cindy yakini, sengaja dibuat oleh Ibu Juarti dan timnya. Dia menciptakan utang fiktif atas nama ayah saya, kata Cindy, giginya gemeletuk menahan amarah. Dia memalsukan dokumen transfer dana ke rekening pribadi atas nama ayah saya di luar negeri. Dia memfitnah ayah saya di depan dewan direksi lain. Ayah saya mencoba melawan, tapi dia sendirian. Ibu Juarti telah menyuap atau mengintimidasi semua orang. Proses hukum berjalan cepat. Dengan bukti palsu yang begitu meyakinkan dan tim pengacara termahal, ayah Cindy kalah telak. Dia dipenjara karena penggelapan dan pencucian uang. Raharja Sejati dibubarkan, dan asetnya diambil alih penuh oleh Ibu Juarti, yang kemudian mendirikan perusahaan baru atas namanya sendiri, Juarti Perkasa. Itulah sumber kekayaan yang selama ini dibanggakan oleh Amar dan Lina. Aku tumbuh besar melihat ibuku menangis setiap malam, bisik Cindy. Aku mengunjungiku ayah di penjara, melihatnya berubah dari pria yang bangga dan kuat menjadi bayangan dirinya sendiri yang kurus dan sakit-sakitan. Aku menyimpan semua dokumen yang bisa diselamatkan oleh ibuku. Kliping koran, salinan surat-surat lama. Aku belajar hukum di malam hari sambil bekerja di kafe. Aku tahu aku harus masuk ke lingkaran mereka untuk mendapatkan keadilan. Amar, kataku. Apa dia tahu tentang ini? Tentang ayahmu? Cindy terdiam sejenak. Aku tidak yakin dia tahu semua detail kotornya. Ibu Juarti pasti melindunginya dari kebenaran. Amar adalah anak emasnya, pangerannya yang dimanjakan. Dia dibutakan oleh kemewahan sejak lahir. Dia tumbuh dengan keyakinan bahwa kekayaan mereka adalah hak mereka. Menurutku, Amar adalah pria yang lemah. Dia memilih untuk tidak tahu. Dia memilih untuk menikmati hasil kejahatan ibunya. Aku teringat betapa Amar selalu menuruti semua kemauan ibunya. Betapa dia tidak pernah benar-benar membelaku saat Ibu Juarti menyindirku. Dia hanya akan berkata, sabarlah, sayang. Ibu cuma belum terbiasa. Ternyata, dia bukan hanya lemah. Dia terlibat. Polis asuransi itu adalah buktinya. Dia mungkin tidak merencanakan kejahatan ibunya di masa lalu, tapi dia dengan sadar merencanakan kejahatanku. Polis itu, kataku, mungkin Amar dipaksa ibunya. Masih ada sebersit harapan bodoh di hatiku. Cindy menatapku dengan iba. Bu Bintang. Polis itu dibuat secara online. Saya melacak alamat IP-nya. Itu dibuat dari laptop pribadi Amar,
di apartemen yang ibu tinggali bersamanya. Tanda tangan digital ibu dipalsukan. Harapan terakhir itu padam. Hancur. Amar melakukannya dengan sadar. Di rumah kami sendiri. Kenapa sekarang? Tanyaku, mencoba memahami logika seorang pembunuh. Kenapa mereka membutuhkanku mati sekarang? Dugaan saya, kata Cindy, mereka butuh uang tunai cepat. Menjalankan perusahaan sebesar, Juarti Perkasa, butuh biaya besar. Dan saya dengar gosip di kalangan pebisnis, Ibu Juarti terlalu serakah dalam beberapa proyek terakhirnya. Dia mungkin terlilit utang besar. Membunuh ibu adalah solusi ganda. Dia menyingkirkan menantu yang dia benci, dan dia mendapatkan 50 miliar rupiah untuk menutupi utangnya. Itu semua masuk akal dengan cara yang paling mengerikan. Pintu kantor diketuk lagi. Kali ini detektif Danu yang masuk. Bagaimana keadaan Anda, Ibu Bintang? Aku berdiri. Gemetarku sudah hilang. Yang tersisa hanyalah tekad yang membara. Saya baik-baik saja, Pak Detektif. Saya siap memberikan keterangan lengkap saya. Detektif Danu mengangguk. Bagus. Kami sudah menangkap teknisi itu, Roni. Dia sedang diinterogasi dan sepertinya siap untuk bicara. Rekaman audio dari Ibu Cindy sangat membantu. Saya punya lebih dari sekadar rekaman audio, kata Cindy tiba-tiba, membuat aku dan Detektif Danu menoleh padanya. Apa maksudmu? Tanya Pak Danu. Cindy tersenyum tipis. Senyum pertama yang kulihat darinya yang bukan senyum profesional atau sedih. Ini adalah senyum kemenangan. Teknisi itu, Roni. Saya tahu dia orangnya ceroboh dan serakah. Saat saya merekamnya, saya juga melihatnya mondar-mandir ke ruang kontrol CCTV. Lalu, desak Pak Danu. Dia mematikan rekaman untuk server utama di lorong lantai 7. Jelas Cindy. Dia pikir dengan begitu tidak akan ada bukti visual dia dan Ibu Juarti memasang jebakan itu di pintu kamar 713. Wajah Detektif Danu terlihat kecewa. Berarti kita tidak punya rekaman. Dia salah, potong Cindy. Dia tidak tahu, hotel ini memiliki sistem cadangan real-time tersembunyi yang hanya bisa diakses oleh manajer umum. Sistem itu merekam semuanya, terlepas dari server utama. Dan saya sudah lama mencari tahu, kata Sandi manajer saya. Cindy membuka laci lain dan mengeluarkan sebuah flash drive kecil berwarna hitam. Saya sudah menyalinnya. Saya punya rekaman video berdefinisi tinggi. Rekaman jelas yang menunjukkan Ibu Juarti memberi instruksi pada Roni, dan Roni membongkar card reader pintu kamar 713, memasang perangkat listrik itu. Semuanya terekam, sekitar 1 jam sebelum Ibu Bintang dan keluarganya tiba di hotel. Aku tidak kembali ke hotel. Tentu saja tidak. Hotel itu adalah tempat kejadian perkara. Tempat di mana nyawaku nyaris berakhir, dan tempat di mana adik iparku, Lina, tewas mengenaskan karena keserakahan ibunya sendiri. Polisi membawaku dan Cindy ke sebuah rumah aman, sebuah wisma sederhana milik kepolisian yang tersembunyi di bagian kota yang tenang. Seorang polwan berjaga di luar kamar kami. Mereka telah mengambil keteranganku secara resmi, sebuah proses yang berlangsung berjam-jam, menguras sisa-sisa tenaga yang kumiliki. Aku menceritakan semuanya, dari kegelisahanku di lobi, peringatan Cindy di lorong, kebohonganku tentang sakit perut, hingga jeritan mengerikan itu. Dan tentu saja, aku menceritakan tentang kata-kata Ibu Juarti di lorong, kenapa dia ada di sana. Seharusnya dia yang membuka pintu itu. Setelah itu, aku hanya duduk di tepi tempat tidur di kamar wisma yang asing. Cindy duduk di kursi seberang, menatapku dengan cemas. Ibu Bintang, Ibu harus makan sesuatu, katanya lembut. Seorang petugas telah membawakan kami nasi kotak, tapi aku bahkan tidak sanggup menyentuhnya. Aku memikirkan semuanya, bisikku. Semua tanda-tanda yang kuabaikan. Tanda-tanda apa? Tanya Cindy. Amar. Dia tidak pernah punya uangnya sendiri. Setiap kali aku bertanya tentang keuangan, dia selalu bilang, itu urusan ibu, sayang. Kamu tidak perlu pusing. Dia bilang aku hanya perlu tampil cantik dan mendampinginya. Aku tertawa getir. Aku bodoh sekali. Aku pikir itu caranya memanjakanku. Ternyata, aku hanyalah aset yang sedang dia persiapkan. Aku teringat saat dia memintaku menandatangani setumpuk dokumen beberapa minggu lalu. Dia bilang itu hanya pembaruan data asuransi kesehatan keluarga. Aku sedang sibuk mengerjakan proyek desain, dan aku percaya padanya. Aku menandatanganinya tanpa membaca. Bodoh, bodoh, bodoh. Aku menandatangani surat kematianku sendiri. Salah satu dari dokumen itu pastilah polis asuransi jiwa senilai 50 miliar rupiah. Bukan ibu yang bodoh, kata Cindy tegas.
Ibu sedang jatuh cinta. Ibu percaya pada suami ibu. Merekalah yang jahat. Mereka predator. Kata-katanya sedikit menenangkanku. Cindy, yang telah kehilangan segalanya, justru memberiku kekuatan. Dia telah hidup dengan kebencian dan rencana balas dendam selama 10 tahun. Sementara aku, baru beberapa jam yang lalu menyadari bahwa pernikahanku adalah sebuah kebohongan besar. Pagi menjelang. Aku tidak tidur sedetik pun. Detektif Danu datang mengunjungi kami. Wajahnya tampak lelah namun puas. Selamat pagi, Ibu Bintang, Ibu Cindy. Saya membawa kabar terbaru. Kami berdua langsung duduk tegak. Pertama, teknisi hotel, Roni, telah mengaku sepenuhnya, kata Pak Danu. Dia mengakui menerima uang sebesar 200 juta rupiah dari Ibu Juarti untuk memasang jebakan listrik itu. Dia juga mengonfirmasi bahwa Ibu Juarti memberinya foto Anda, Ibu Bintang, dan mengatakan bahwa targetnya adalah Anda. Ibu Juarti berbohong padanya. Bilang itu hanya untuk memberi pelajaran, karena Anda berselingkuh, hanya akan membuat pingsan. Roni tidak tahu tegangannya diatur sedemikian rupa hingga mematikan. Dia berbohong tentang perselingkuhan. Desisku. Tentu saja. Dia harus menciptakan narasi agar kejahatannya terlihat wajar di mata kaki tangannya. Kedua, lanjut Pak Danu, rekaman CCTV cadangan yang diberikan Ibu Cindy adalah bukti mutlak. Gambarnya jernih. Kita bisa melihat wajah Ibu Juarti memberi instruksi dan Roni yang membongkar panel pintu. Pengacara Ibu Juarti tidak akan bisa menyangkalnya. Bagaimana dengan Amar? Tanyaku. Ini adalah pertanyaan yang paling kutakuti. Wajah detektif Danu menjadi serius. Ini sedikit rumit. Pak Amar terus-menerus mengelak. Dia bersikeras dia tidak tahu apa-apa tentang rencana ibunya. Dia bilang dia hanya mengurus asuransi itu atas perintah ibunya sebagai jaminan bisnis. Dia terus menangis. Bertingkah sebagai suami yang kehilangan istri, maksud saya, hampir kehilangan istri dan adiknya sekaligus. Dia pembohong, seruku. Polis itu. Alamat IP-nya. Dia pasti terlibat. Kami tahu, Bu. Tapi dia sangat licin. Dia menimpakan semua kesalahan pada ibunya yang sekarang syok berat dan menolak bicara. Kami butuh sesuatu yang lebih. Sesuatu yang mengikatnya langsung ke niat membunuh itu. Bukan hanya pengurusan polis. Sesaat aku terdiam. Lalu, sebuah ingatan samar muncul. Ingatan dari kekacauan di lobi hotel semalam. Setelah polisi datang, sebelum aku dan Cindy dibawa ke ruang manajer. Di tengah kebingungan itu, Amar sempat menerobos penjagaan polisi dan berlari ke arahku. Dia mencengkeram lenganku, wajahnya panik. Bintang, Bintang, kamu harus percaya padaku. Ini semua salah ibu, aku tidak tahu apa-apa. Dia mencoba memelukku, mungkin untuk menunjukkan pada polisi betapa dia peduli padaku. Tapi pelukan itu terasa salah, dingin, dan penuh kepanikan. Aku mendorongnya menjauh. Tapi saat dia memelukku itu, aku merasakan sesuatu yang keras dan asing di saku jaket yang dia kenakan. Jaket yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Dengan insting yang entah datang dari mana, tanganku yang terjepit di antara tubuh kami, merogoh saku itu dan menarik benda itu keluar. Itu adalah sebuah ponsel. Ponsel kedua yang tidak kukenali. Aku menyembunyikannya di genggaman tanganku saat polisi menariknya menjauh dariku. Aku memasukkannya ke dalam saku gamisku, dan melupakannya sampai detik ini. Saya rasa saya punya sesuatu. Kataku pelan, jantungku berdebar. Aku merogoh saku pakaian yang kukenakan semalam, yang terlipat di atas kursi. Benda itu masih di sana. Ponsel hitam yang ramping dan murah. Jelas kali ini adalah ponsel sekali pakai, ponsel rahasia. Detektif Danu menatap benda itu. Apa ini? Saya mengambilnya dari saku Amar tadi malam. Jelasku. Aku menekan tombol daya. Ajaibnya, ponsel itu tidak terkunci. Tidak ada kata sandi. Pasti karena Amar dan ibunya merasa terlalu pintar untuk dilacak. Hanya ada satu utas percakapan di dalamnya, dengan kontak yang disimpan dengan nama, Ibu. Aku membukanya. Jari-jariku gemetar. Pesan-pesan itu singkat, tapi lebih tajam dari pisau. Ibu, polis sudah aktif? Amar, sudah beres. 50 miliar. Sudah kuatur atas namanya. Ibu, bagus. Ingat rencananya. Pastikan dia yang paling dekat dengan pintu. Kamu harus terlihat kaget. Amar, aku mengerti, Bu. Lina dan aku akan pura-pura sibuk dengan koper lain. Pesan terakhir dikirim hanya 1 jam sebelum kami tiba di hotel. Ibu, Roni sudah selesai. Kamar 713 siap.
Pastikan Bintang yang buka pintu. Bilang saja kartumu tertinggal atau berikan padanya sebagai kehormatan. Napasku tercekat. Jadi, Lina adiknya sendiri tahu. Dia tahu rencana itu. Jeritannya di lorong, mungkin dia tidak sengaja memegang pintu itu. Atau mungkin Ibu Juarti yang mendorongnya? Tidak, itu tidak penting. Yang penting adalah, mereka berdua, Amar dan Lina, bersekongkol dengan Ibu Juarti. Aku menyerahkan ponsel itu kepada Detektif Danu. Dia membacanya, dan rahangnya mengeras. Ini dia, katanya pelan. Ini adalah paku terakhir di peti mati mereka. Saya ingin bertemu dengannya, kataku tiba-tiba. Cindy dan Detektif Danu menatapku kaget. Ibu Bintang, itu bukan ide bagus. Saya harus bertemu dengannya, tegasku. Saya tidak akan menjadi saksi yang gemetar ketakutan di pengadilan. Saya ingin melihat wajahnya saat dia tahu topengnya sudah terbuka. Saya ingin dia tahu bahwa saya tahu. Sekarang. Detektif Danu berpikir sejenak. Baik. Di ruang interogasi. Saya dan Cindy akan ada di balik cermin dua arah. Dia tidak akan bisa menyentuh Anda. 1 jam kemudian, aku duduk di ruang interogasi yang dingin. Aku sudah mandi dan berganti pakaian dengan pakaian bersih yang dibawakan Polwan. Aku mengenakan hijab bergo instan yang juga mereka sediakan. Aku duduk tegak. Tidak ada lagi air mata. Pintu terbuka. Amar masuk, didampingi seorang penjaga. Dia tidak diborgol. Mungkin polisi sengaja melakukannya agar dia merasa masih punya harapan. Begitu melihatku, topengnya langsung terpasang. Matanya memerah, air mata langsung menggenang. Bintang. Sayang. Dia berjalan cepat ke arahku, ingin memelukku. Duduk, kataku dingin. Langkahnya terhenti. Dia kaget mendengar nada suaraku. Dia duduk di kursi seberang meja besi. Bintang, aku minta maaf. Aku tidak tahu ibu akan sejauh itu. Dia bilang itu hanya untuk menakutimu. Hanya korsleting kecil. Aku bersumpah. Dia mulai menangis, akting yang sangat meyakinkan. Aku dipaksa, sayang. Ibu mengancam akan mencoretku dari warisan. Aku lemah. Tapi aku tidak pernah ingin kamu mati. Kamu harus percaya padaku. Aku hanya menatapnya. Aku membiarkannya bicara, membiarkannya mengeluarkan semua kebohongannya. Dia bilang dia mencintaiku, dia bilang dia akan menebus semuanya, dia bilang ini semua salah ibunya yang gila harta. Dia bicara selama 10 menit penuh. Ketika dia selesai, dia menatapku dengan tatapan memelas. Kamu percaya padaku, kan, sayang? Tolong katakan pada polisi aku korban di sini. Sama sepertimu. Aku menarik napas panjang. Kamu bilang, kamu tidak tahu kalau itu mematikan, kataku pelan. Tidak. Aku bersumpah demi Tuhan. Serunya. Kamu bilang, kamu dipaksa ibu. Iya. Dia monster, Bintang. Dia yang merencanakan ini. Kalau begitu, aku mencondongkan tubuhku ke depan. Jelaskan ini. Aku mengeluarkan ponsel keduaku, yang menyimpan foto-foto layar dari ponsel rahasia Amar. Aku meletakkannya di atas meja dan menggesernya ke arahnya. Aku menunjuk pesan terakhir. Jelaskan pesan ini, Amar. Pesan dari ibumu, pastikan Bintang yang buka pintu. Bilang saja kartumu tertinggal. Dan balasanmu sebelumnya, aku mengerti, Bu. Lina dan aku akan pura-pura sibuk dengan koper lain. Wajah Amar kehilangan semua warnanya. Senyum memelasnya lenyap. Matanya membelalak menatap ponsel itu, lalu menatapku. Kepanikan murni, yang tidak dibuat-buat, kini mengambil alih. Kamu bagaimana? Topengmu sudah selesai, Amar, kataku, suaraku mematikan. Kamu bukan hanya suami yang lemah. Kamu adalah calon pembunuh yang gagal. Dan kamu bahkan mengorbankan adikmu sendiri untuk rencanamu. Bukan, teriaknya, akhirnya hancur. Lina tidak seharusnya mati. Dia salah langkah. Seharusnya kamu yang mati. Kamu. Dia mengatakannya. Akhirnya. Dia menerjangku, melompati meja. Tapi sebelum dia bisa menyentuhku, pintu di belakangku terbuka dan 2 petugas, bersama Detektif Danu, masuk dan langsung membantingnya ke lantai. Aku berdiri. Aku tidak gemetar. Aku menatapnya yang meronta-ronta di lantai, wajahnya menekan ubin yang dingin. Semua sudah berakhir, Amar, kataku. Lalu aku berbalik dan berjalan keluar ruangan, meninggalkan sisa-sisa kehancuran suamiku di belakangku. Meninggalkan ruang interogasi itu rasanya seperti melepaskan beban seberat 1000 ton dari pundakku.
Pengakuan Amar yang penuh amarah di akhir adalah penutup yang kubutuhkan. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi sisa cinta atau iba. Yang ada hanya realitas dingin, pria itu telah mencoba membunuhku. Saat aku keluar, Cindy sudah menungguku. Dia tidak bertanya apa-apa, dia hanya menatapku. Aku mengangguk sekali. Sudah selesai, kataku. Detektif Danu keluar beberapa saat kemudian, wajahnya tegang namun profesional. Pengakuannya terekam jelas. Ponsel rahasia itu, ditambah rekaman pengakuan ini, sudah cukup untuk menjerat Amar dan ibunya dengan pasal percobaan pembunuhan berencana. Kasus ini tertutup. Belum, kata Cindy tiba-tiba. Detektif Danu menoleh padanya. Apa maksud Anda, Bu Cindy? Kasus percobaan pembunuhan Ibu Bintang mungkin tertutup, kata Cindy, matanya berkilat tajam. Tapi kejahatan Ibu Juarti yang sebenarnya, yang menjadi akar dari semua ini, baru saja akan kita mulai. Kami kembali ke ruang kantor Detektif Danu. Kali ini, suasananya berbeda. Bukan lagi antara polisi dan korban. Ini adalah aliansi. Aku, Bintang, korban yang selamat dan kini menjadi saksi kunci. Dan Cindy, arsitek balas dendam yang telah menunggu 10 tahun untuk momen ini. Selama 10 tahun, Cindy memulai, saya tidak hanya bekerja sebagai resepsionis. Saya mengumpulkan segalanya. Saya punya salinan semua dokumen asli kemitraan ayah saya dengan ayah Amar. Saya punya catatan transfer palsu yang dibuat Ibu Juarti. Saya punya kesaksian tertulis dari mantan karyawan yang dipecat, karena tidak mau bekerja sama dengannya. Saya punya semua yang dibutuhkan untuk membuka kembali kasus perdata ayah saya. Tapi, lanjutnya, itu semua bukti lama. Sulit untuk membawanya ke ranah pidana. Sampai sekarang. Detektif Danu mendengarkan dengan saksama. Apa yang berubah? Bintang, kata Cindy, menatapku. Sebagai istri sah Amar, Ibu Bintang memiliki hak hukum atas aset bersama. Dan aset Amar, kita semua tahu, bercampur seluruhnya dengan aset ibunya, Ibu Juarti. Dengan tuduhan pidana yang sekarang menjerat mereka, kita bisa meminta pengadilan untuk membekukan seluruh aset Juarti Perkasa atas dugaan pencucian uang dan aktivitas kriminal. Ini adalah level yang berbeda. Bukan hanya balas dendam pribadi. Ini adalah pembongkaran sebuah kerajaan kriminal. Saya setuju, kataku tanpa ragu. Saya akan tanda tangani apapun yang diperlukan. Saya akan memberikan kuasa penuh kepada pengacara untuk mengaudit setiap rupiah yang mereka miliki. Uang itu berlumuran darah ayah Cindy. Dan hampir berlumuran darahku. Detektif Danu terdiam sejenak, memproses skala dari apa yang kami usulkan. Ini akan menjadi besar, katanya. Ini bukan lagi kasus pembunuhan di hotel. Ini akan melibatkan divisi kejahatan ekonomi, Kejaksaan Agung, dan media. Kalian siap untuk itu? Aku dan Cindy saling berpandangan. Kami mengangguk bersamaan. Kami siap. 2 hari berikutnya adalah pusaran aktivitas. Aku dan Cindy dipindahkan ke hotel lain yang lebih layak, masih dengan perlindungan polisi. Detektif Danu menepati janjinya. Dia membawa tim dari unit kejahatan ekonomi dan korupsi. Cindy luar biasa. Dia membentangkan semua arsipnya di meja ruang konferensi. Dokumen-dokumen yang menguning karena usia, catatan-catatan rapi dalam buku harian, data-data dalam flash drive. Dia menjelaskan alur uang itu dengan begitu rinci, membuat para akuntan forensik polisi ternganga. Dia menunjukkan bagaimana Ibu Juarti menyalurkan uang hasil penggelapan perusahaan lama ke perusahaan cangkang di luar negeri, lalu membersihkannya dan membawanya kembali untuk mendanai Juarti Perkasa. Peranku juga penting. Aku menandatangani surat kuasa. Pengacaraku, yang ditunjuk oleh negara, secara resmi mengajukan tuntutan cerai sekaligus gugatan pembagian harta Gonogini, yang langsung memicu audit paksa terhadap seluruh kekayaan Amar. Karena Amar adalah direktur di perusahaan ibunya, audit itu secara otomatis menjalar ke Juarti Perkasa. Roda hukum berputar cepat. Dengan bukti pembunuhan yang begitu kuat, hakim tidak ragu mengeluarkan perintah pembekuan aset sementara untuk Ibu Juarti, Amar, dan perusahaan mereka, sambil menunggu investigasi lebih lanjut atas dugaan pencucian uang. Berita itu meledak. Pengusaha wanita ternama ditangkap atas percobaan pembunuhan menantunya. Insiden hotel mewah ternyata skandal keluarga. Rebutan polis asuransi 50 miliar. Putra mahkota, Juarti Perkasa, ikut terlibat, korban tewas adalah adik kandungnya sendiri. Cindy, dengan sangat cerdik, membocorkan cerita latar belakangnya ke satu jurnalis investigasi terpercaya. Dia tidak membocorkan bukti-bukti inti,
Hanya cerita tentang ayahnya, Pak Rahmat. Keesokan harinya, berita utama berubah. Akar skandal Juarti Perkasa, diduga berdiri di atas pengkhianatan dan penggelapan 10 tahun lalu. Kisah tragis saksi kunci, ayah di penjara, keluarga hancur akibat ulah ibu Juarti. Kerajaan itu mulai runtuh. Para investor panik. Saham, Juarti Perkasa, anjlok. Para kreditur bank mulai menagih utang. Karyawan mulai mengundurkan diri. Karma yang telah ditabung ibu Juarti selama puluhan tahun, kini dibayar lunas dalam hitungan hari. Aku dan Cindy menonton berita itu dari kamar hotel kami. Di layar TV, tampak para wartawan mengerubungi gerbang rumah mewah ibu Juarti yang kini dijaga polisi. Wajah Amar dan ibu Juarti dalam baju tahanan oranye terpampang di setiap saluran. Rasanya aneh. Aku seharusnya merasa hancur. Pernikahanku gagal total. Aku hampir mati. Aku tidak punya apa-apa lagi. Tapi yang kurasakan justru sebaliknya. Aku merasa bebas. Aku merasa kuat. Cindy meletakkan secangkir teh hangat di depanku. Kita berhasil, Bintang, katanya pelan. Ini baru permulaan, Sin, jawabku. Saat itulah ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Aku mengangkatnya. Halo, Ibu Bintang? Itu suara detektif Danu. Iya, Pak. Ada apa? Kami sudah siap melimpahkan berkas perkara pembunuhannya ke kejaksaan. Sidang pertama akan segera dijadwalkan. Tapi, ada satu hal. Apa itu? Terdengar helaan napas di seberang sana. Ibu Juarti dan Amar, mereka sudah tahu segalanya. Mereka tahu tentang pembekuan aset, tentang investigasi pencucian uang, tentang cerita ayah Anda, Ibu Cindy. Mereka tahu mereka sudah tamat. Lalu, Ibu Juarti mengajukan satu permintaan. Dia menolak menandatangani BAP terakhirnya kecuali permintaan ini dipenuhi. Dia ingin bertemu dengan Anda berdua. Bersamaan. Aku menatap Cindy. Cindy balas menatapku, matanya menyipit. Pertarungan terakhir. Kapan dan di mana? Tanyaku pada detektif Danu. Permintaan Ibu Juarti untuk bertemu kami berdua bukanlah permintaan seorang ibu yang berduka. Itu adalah tantangan. Itu adalah gertakan terakhir dari seorang ratu yang kerajaannya telah runtuh. Aku dan Cindy tahu itu. Detektif Danu juga tahu. Kalian tidak harus melakukannya, kata detektif Danu kepada kami di kantornya. Ini sangat tidak biasa. Pengacaranya melarang keras, tapi dia mengancam akan bunuh diri di sel jika tidak bertemu kalian. Kami pikir dia hanya menggertak, tapi kami tidak mau ambil risiko. Jika kalian setuju, akan ada 4 petugas bersenjata di dalam ruangan. Dia dan Amar akan diborgol ke meja. Aku menatap Cindy. Dia mengangguk pelan. Kami akan menemuinya, kata Cindy. Kami harus. Aku setuju. Ini adalah penutup yang kami butuhkan. Bukan untuknya, tapi untuk kami. Kami dibawa ke sebuah ruangan pertemuan di gedung kejaksaan. Ruangan itu steril dan dingin. Catnya berwarna krem pudar. Sebuah meja besi panjang berada di tengah. Di satu sisi, Amar dan Ibu Juarti sudah duduk. Mereka berdua mengenakan baju tahanan oranye yang terlihat kebesaran di tubuh mereka. Pemandangan itu begitu kontras dengan pakaian desainer yang biasa mereka kenakan. Ibu Juarti terlihat 1 dekade lebih tua. Rambutnya yang biasa disanggul rapi kini terurai lepek dan berminyak. Wajahnya pucat tanpa riasan, menampakkan kerutan-kerutan yang selama ini tertutup bedak mahal. Matanya merah dan bengkak, tapi sorotnya masih sama, penuh kebencian. Amar di sebelahnya adalah bayangan dari pria yang kukenal. Dia kurus, janggutnya tumbuh tidak terawat. Dia tidak berani menatapku. Dia hanya menunduk, tangannya yang terborgol ke meja bergetar hebat. Aku dan Cindy duduk di seberang mereka. Detektif Danu dan 3 petugas lainnya berdiri di dinding, tangan mereka di dekat senjata, mengawasi setiap gerakan. Hening. Hanya ada suara dengungan lampu neon di langit-langit. Ibu Juarti yang memecah keheningan. Suaranya serak, seperti kertas amplas. Kalian puas sekarang? Aku dan Cindy tidak menjawab. Kami hanya menatapnya. Kalian berdua? Dia meludah. Para ular. Kalian telah mengambil segalanya dariku. Perusahaanku. Rumahku. Putraku. Anda yang mengambil segalanya dari diri Anda sendiri. Kataku pelan, suaraku mantap. Tidak ada getaran ketakutan lagi. Diam, bentak Ibu Juarti. Borgol di tangannya bergemeletuk saat dia mencoba menggebrak meja. Ini semua salahmu. Dia menunjukku dengan dagunya. Kalau saja kamu menuruti kami. Kalau saja kamu mati.
Kalau saja kamu mati di hotel itu seperti yang seharusnya, putriku, Linaku, dia pasti masih hidup sekarang. Logika yang bengkok itu membuatku mual. Dia menyalahkanku atas kematian putrinya, padahal jebakan itu dia pasang untukku. Dia begitu dibutakan oleh keserakahan dan kebencian, hingga dia tidak bisa melihat bahwa dialah pembunuh anaknya sendiri. Anda salah, kataku lagi, lebih tegas. Putri Anda meninggal karena dia berdiri terlalu dekat dengan jebakan yang Anda pasang. Dia meninggal karena keserakahan Anda. Anda membunuhnya, Ibu Juarti. Bohong, pekiknya histeris. Itu kamu. Kamu pasti tahu sesuatu. Kamu sengaja menghindar. Kamu mengorbankan Lina. Saya tidak tahu apa-apa. Aku berbohong dengan tenang. Saya hanya beruntung. Saya sakit perut. Aku tidak akan memberinya kepuasan dengan menceritakan tentang Cindy. Dan kamu. Ibu Juarti mengalihkan tatapannya pada Cindy. Kamu, resepsionis sialan. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu ikut campur? Kamu hanya iri. Iri dengan kekayaan kami. Saat itulah Cindy tersenyum. Senyum itu dingin, tajam, dan sama sekali tidak ramah. Iri. Cindy tertawa kecil, tawa yang tidak ada lucunya. Anda benar-benar tidak ingat, ya? Ibu Juarti mengerutkan kening. Coba ingat baik-baik, Ibu Juarti, kata Cindy, mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. 10 tahun yang lalu. Perusahaan, Raharja Sejati. Seorang pria bernama Rahmat. Ekspresi Ibu Juarti berubah. Hanya sedikit, tapi aku melihatnya. Kebencian di matanya goyah, digantikan oleh kilatan ingatan. Dan ketakutan. Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan, desisnya. Anda tahu, kata Cindy. Rahmat adalah nama ayah saya. Pria yang Anda fitnah. Pria yang Anda jebloskan ke penjara atas kejahatan yang Anda lakukan. Pria yang meninggal sendirian di sel yang dingin. Amar mengangkat kepalanya, menatap Cindy dengan bingung. Ayah? Diam kamu, Amar, bentak Ibu Juarti, matanya masih tertuju pada Cindy. Anda menghancurkan keluarga saya, lanjut Cindy, suaranya kini bergetar, bukan karena takut, tapi karena amarah yang telah terpendam selama 10 tahun. Ibu saya meninggal karena patah hati. Saya tumbuh dewasa di panti asuhan, sama seperti Bintang. Selama 10 tahun, saya hidup dengan satu tujuan. Melihat Anda hancur. Melihat Anda kehilangan segalanya, sama seperti Anda merampas segalanya dari saya. Cindy menunjuk ke seluruh ruangan. Dan sekarang lihatlah Anda. Di dalam baju tahanan oranye. Tanpa uang. Tanpa kekuasaan. Tanpa putri Anda. Dan dengan seorang putra yang lemah dan tidak berguna di samping Anda. Kurang ajar, raung Ibu Juarti. Dia mencoba berdiri, tapi borgolnya menahannya. Dia seperti binatang buas yang terikat. Ini bukan iri, Ibu Juarti, kata Cindy, suaranya kembali tenang mematikan. Ini bukan balas dendam. Ini adalah keadilan. Ini adalah utang yang akhirnya Anda bayar. Hening total memenuhi ruangan. Ibu Juarti menatap Cindy, napasnya terengah-engah. Topeng arogansinya retak. Dia akhirnya melihat hantu dari masa lalunya, hantu yang kini berdiri di depannya sebagai pemenang. Tiba-tiba, dia menoleh ke Amar. Matanya yang gila kini menatap putranya sendiri. Kamu, pekiknya. Ini semua salahmu. Amar tersentak. Bu? Kalau saja kamu tidak menikahinya. Dia menjerit, menunjukku. Kalau saja kamu mendengarkan ibu. Wanita pembawa sial ini. Dia yang membawa semua kutukan ini. Dia bersekongkol dengan setan itu. Dia menunjuk Cindy. Kamu lemah, Amar. Kamu anak bodoh yang tidak berguna. Kamu menghancurkan keluarga ini. Amar hancur. Mendengar kata-kata itu dari ibunya, wanita yang selama ini dia puja, adalah pukulan terakhir. Dia mulai terisak, tangisan pria dewasa yang putus asa. Tidak, Bu, jangan bilang begitu, aku melakukan semua yang ibu minta, aku bahkan. Dia berhenti. Mungkin sadar dia hampir mengaku lagi. Itu adalah pemandangan yang menyedihkan sekaligus memuakan. Seorang ibu yang menyalahkan putranya, seorang putra yang hancur karena ibunya, keduanya terikat oleh kejahatan mereka sendiri. Aku berdiri. Cindy ikut berdiri. Kami sudah selesai di sini, kataku pada detektif Danu. Tidak. Jangan pergi, teriak Ibu Juarti. Kalian belum selesai denganku. Aku akan menghantui kalian. Aku akan keluar dari sini. Aku menatapnya untuk terakhir kalinya.
Wanita yang telah meracuni hidupku selama 3 tahun. Anda tidak akan kemana-mana, kataku. Nikmati sisa hidup Anda, Ibu Juarti. Aku dan Cindy berbalik. Kami berjalan keluar dari ruangan itu. Kami tidak menoleh ke belakang saat mendengar Ibu Juarti menjerit dan meracau, menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Pintu ditutup di belakang kami, meredam suaranya. Kami melangkah keluar dari gedung kejaksaan, menuju sinar matahari yang terasa begitu hangat di kulit kami. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku bisa bernapas dengan lega. 1 tahun berlalu sejak hari yang menentukan di gedung kejaksaan itu. Persidangan Ibu Juarti dan Amar menjadi berita utama nasional selama berbulan-bulan. Itu adalah drama ruang sidang yang mengungkap lapisan-lapisan keserakahan, manipulasi, dan kejahatan berdarah dingin. Rekaman CCTV dari hotel, ponsel rahasia Amar, kesaksian Roni si teknisi, dan audit forensik yang dibongkar oleh Cindy tidak memberi mereka celah sedikitpun. Pengacara mereka berusaha keras, mencoba menyalahkan Lina yang sudah meninggal, mencoba mengklaim Ibu Juarti tidak waras karena duka. Tapi juri tidak tertipu. Ibu Juarti dinyatakan bersalah atas semua tuduhan. Percobaan pembunuhan berencana terhadapku, pembunuhan tidak berencana atas Lina, dan serangkaian kejahatan keuangan termasuk penipuan dan pencucian uang yang terkait dengan kasus ayah Cindy. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dia pingsan saat vonis dibacakan. Amar, yang terbukti bersekongkol penuh dalam rencana pembunuhan itu, juga dinyatakan bersalah. Karena dia bukan otak utama kejahatan finansial, hukumannya sedikit lebih ringan. Dia dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Dia menangis seperti anak kecil saat dibawa pergi, memanggil namaku dan nama ibunya bergantian. Kerajaan, Juarti Perkasa, tidak tersisa. Perusahaan itu dinyatakan bangkrut. Aset-asetnya dilikuidasi oleh negara. Uang itu digunakan untuk membayar utang perusahaan yang menggunung, denda kepada negara, dan yang terpenting, ganti rugi. Cindy, sebagai ahli waris sah dari Pak Rahmat, mendapatkan kompensasi yang signifikan atas kerugian yang diderita keluarganya 10 tahun lalu. Nama ayahnya juga dibersihkan secara anumerta, sebuah kemenangan moral yang jauh lebih berarti daripada uang. Proses perceraianku dari Amar selesai dengan cepat. Tentu saja, tidak ada harta gonogini untuk dibagikan. Semua kekayaan mereka adalah hasil kejahatan. Aku tidak menginginkan 1 sen pun darinya. Aku keluar dari pernikahan itu sama seperti saat aku memasukinya, hanya membawa diriku sendiri. Dan kali ini, itu lebih dari cukup. Hari ini, matahari bersinar cerah di kota kecil tempatku memutuskan untuk memulai hidup baru. Jauh dari kemewahan palsu dan kenangan buruk. Aku menyewa sebuah rumah mungil dengan dapur yang menghadap ke taman belakang yang rimbun. Aroma roti yang baru dipanggang memenuhi udara. Aku, Bintang, mengenakan hijab katun sederhana dan celemek bermotif bunga. Tanganku berlumuran tepung. Setelah semua yang terjadi, aku menemukan kedamaian dalam hal-hal sederhana. Aku menggunakan sisa tabungan pribadiku dan sedikit pinjaman bank untuk memulai bisnis yang selalu kuimpikan, sebuah usaha catering kecil bernama Dapur Bintang. Aku memasak makanan rumahan yang jujur, makanan yang dibuat dengan cinta, bukan dengan kepura-puraan. Bel pintu berbunyi. Aku tersenyum, menyeka tanganku di celemek dan berjalan ke depan. Cindy berdiri di sana, tampak cerah dengan blus linen dan celana kulot. Dia tidak lagi mengenakan seragam hotel yang kaku. Dia terlihat bebas. Baru matang, ya? Baunya sampai ke jalan, katanya sambil tertawa, memelukku erat. Masuk, Sin. Tehnya sudah siap, kataku. Kami duduk di teras belakang yang sederhana, dikelilingi oleh pot-pot tanaman herbal. Cindy juga telah memulai hidup barunya. Dia tidak kembali bekerja di hotel. Dia menggunakan uang kompensasi itu dengan bijak. Dia membeli rumah sederhana untuk dirinya sendiri dan mendedikasikan sisa waktunya untuk mengelola sebuah yayasan baru yang dia dirikan, Yayasan Rahmat Rahayu, sebuah lembaga yang memberikan beasiswa hukum bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu yang menjadi korban ketidakadilan. Dia mengubah lukanya menjadi kekuatan untuk orang lain. Jadi, katanya sambil menyesap tehnya, aku dengar cateringmu dapat pesanan besar untuk acara balai kota minggu depan. Aku tertawa. Beritanya cepat sekali tersebar. Iya, alhamdulillah. Aku sedikit gugup, tapi senang. Kami terdiam sejenak, menikmati kedamaian. Rasanya seperti seumur hidup yang lalu sejak kami bertemu di lobi hotel yang mencekam itu. Bagaimana rasanya, Bintang? Tanya Cindy pelan. Benar-benar bebas. Aku menatap ke taman. Seekor kupu-kupu kuning terbang melintas. Rasanya nyata, jawabku. Dulu, aku hidup dalam kemewahan, tapi aku merasa seperti pajangan di dalam kotak kaca.
Selalu dinilai, selalu merasa kurang. Sekarang, aku tidak punya apa-apa selain usaha kecil ini. Tapi aku merasa utuh. Aku merasa cukup. Aku menoleh padanya. Terima kasih, Cindy, untuk segalanya. Kamu menyelamatkan hidupku. Kamu memberiku kunci. Cindy tersenyum, matanya berbinar. Kunci kamar 715 itu hanya memberimu pilihan, bintang. Tapi kamulah yang memilih untuk membuka pintu yang benar. Kamulah yang memilih untuk berani, untuk berbohong pada Amar, untuk percaya pada orang asing di lorong. Dia mengangkat cangkir tehnya. Selamat atas hidup barumu, bintang. Aku mengangkat cangkirku juga, menyentuhkannya ke cangkirnya. Bunyi denting keramik yang pelan itu terdengar lebih merdu daripada dentingan gelas kristal di pesta mewah manapun. Dan selamat atas keadilanmu, Cindy, balasku. Kami minum teh kami dalam keheningan yang nyaman, dua wanita yang telah melewati badai tergelap dan menemukan pantai mereka sendiri. Di depanku, pintu dapurku terbuka, membiarkan angin sejuk masuk. Aku tidak lagi takut pada pintu. Aku tahu, apapun yang ada di baliknya, aku siap untuk membukanya sendiri. 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 Untuk membukanya sendiri.